Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode Tsukamoto. Tapi sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Abdul Rifai. Saya Aldaria Rebo. Saya Miguel Estesilio. Saya Mariana Nisera. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Tsukamoto. Metode Tsukamoto adalah salah satu metode dalam sistem inferensi logika Fujii yang menggunakan fungsi keanggotaan untuk konsekuen aturan jika maka yang menghasilkan output tegas atau crisp melalui perhitungan rata-rata terbobot di tahap detektifikasi. Nah, output dari metode Fujii Tsukamoto bergantung pada beberapa komponen seperti aturan atau rule, fungsi keanggotaan, dan juga alfa predikat. Fujii Tsukamoto biasanya menggunakan beberapa model kurva fungsi keanggotaan seperti kurva linear naik, kurva linear turun, segitiga, dan juga trapesium. Nah, beberapa langkah-langkah Fujii Tsukamoto dalam yang proses input dan juga menghasilkan output. Yang pertama, pembentukan aturan atau rule yang sesuai dengan solusi permasalahan. Yang kedua, pemilihan jenis kurva fungsi keanggotaan, misalkan menggunakan kurva linear naik dan juga kurva linear turun. Yang ketiga, mencari nilai alfa predikat dan Z pada setiap rule menggunakan fungsi minimum. Yang keempat, mencari nilai output Z dengan format Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 sampai dengan alfa predikat N dikali Zn dibagi alfa predikat 1 dikali ditambah alfa predikat 2 sampai dengan alfa predikat N. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus Tsukamoto. Sebuah perusahaan minuman kaleng akan memproduksi produk jenis Fanta. Dari data 1 bulan terakhir yang diketahui, permintaan minimum 2000 kaleng per hari, maksimum 6000 kaleng per hari. Persediaan minimum 200 kemasan, maksimum 2800 kemasan. Produksi minimum 3000 kaleng per hari, maksimum 9000 kaleng per hari. Dan tenaga kerja minimum 5 orang, maksimum 25 orang. Nah, perusahaan ini menggunakan metode Fujii Tsukamoto untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan permintaan, persediaan, dan juga tenaga kerja. Nah, tentukan jumlah produksi Z yang harus diproduksi oleh perusahaan jika yang diketahui permintaan sekarang X-nya sama dengan 4000 kaleng per hari, persediaan sekarang Y sama dengan 400 kemasan, dan tenaga kerja W sama dengan 12 orang. Berdasarkan kasus tadi, kami menggunakan 3 variabel input yang digunakan untuk menghitung produksi, yaitu permintaan, persediaan, dan juga tenaga kerja. Di mana variabel produksi sebagai variabel input pada kasus ini. Langkah pertama yang kami ambil yaitu adalah membuat rule. Di mana rule ini diperoleh dari kombinasi pada himpunan permintaan, persediaan, dan juga tenaga kerja. Nah, untuk permintaan itu dibagi jadi 2 himpunan, yaitu turun dan juga naik. Untuk persediaan juga dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu sedikit dan banyak. Dan tenaga kerja itu dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu sedikit, sedang, dan juga banyak. Baik, selanjutnya kita akan mencari fungsi keanggotaan. Jadi yang pertama, untuk fungsi keanggotaan permintaan dari grafik, mu permintaan turun X sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 6000, dan mu permintaan turun X sama dengan 6000 dikurang X per 4000 untuk X lebih besar sama dengan A, dan X lebih kecil sama dengan B. Untuk mu permintaan turun X sama dengan 1 untuk X lebih kecil sama dengan 2000. Kemudian untuk mu permintaan naik X sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 6000. Mu permintaan naik X sama dengan X dikurang 2000 per 4000 untuk X lebih besar sama dengan A, dan X lebih kecil sama dengan B. Kemudian untuk mu permintaan naik X sama dengan 1 untuk X lebih kecil sama dengan 2000. Selanjutnya untuk fungsi keanggotaan persediaan, sama juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk fungsi keanggotaan permintaan. Bisa dilihat di slide. Selanjutnya juga untuk fungsi keanggotaan tenaga kerja. Untuk mencari ini juga sama seperti yang sudah saya jelaskan. Hanya ini fungsi keanggotaan tenaga kerja itu ada mu tenaga kerja sedikit, sedang, dan banyak.
Selanjutnya untuk fungsi keanggotaan produksi, sama juga seperti yang sudah saya jelaskan, hanya di fungsi keanggotaan produksi itu ada mu produksi berkurang dan mu produksi bertambah. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai alfa, predikat, dan Z. Di sini kita akan mencari nilai keanggotaan permintaan yang sudah diketahui pada kasus. Kita akan mencari X itu sama dengan 4.000, sehingga dari nilai keanggotaan permintaan itu kita cari mu turun X itu sama dengan 6.000 dikurang X dibagi 4.000 itu sama dengan 0,5. Terus untuk mu naiknya yaitu X kurang 2.000 dibagi 4.000 itu sama dengan 0,5 juga. Yang PB itu kita mencari nilai keanggotaan persediaan untuk X yang diketahui pada kasus itu adalah 4.000, sehingga mu sedikit X itu sama dengan 800 kurang X dibagi 600 itu sama dengan 0,66. Terus untuk mu banyak X nya itu X kurang 200 dibagi 600 itu sama dengan 0,33. Juga berikutnya kita mencari nilai keanggotaan tenaga kerja, X nya itu sama dengan 12. Yang pertama untuk mu sedikit yaitu 15 kurang X dibagi 10 itu sama dengan 0,3. Terus mu sedang X kurang 5 dibagi 20 itu sama dengan 0,35. Untuk X nya itu lebih besar 5 dan X nya itu lebih kecil 15. Terus untuk mu sedang X lebih besar 15 lebih kecil 25 itu sama dengan 25 kurang X dibagi 10. Terus untuk mu banyaknya itu X kurang 15 dibagi 10 itu sama dengan 1,3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari setiap role. Yang pertama untuk role pertama, jika permintaan turun dan persediaan sedikit dan tenaga kerja sedikit maka produksi bertambah, sehingga alfa predikatnya itu kita mu permintaan turun dan permintaan sedikit dan tenaga kerja sedikit. Dari situ kita akan mengambil nilai minimumnya seperti pada slide yaitu 0,3, sehingga Z1 dari himpunan produksi berkurangnya itu adalah 9.000 dikurang Z dibagi 6.000 sama dengan 0,3, sehingga kita dapat Z yang pertama itu 7.200. Terus yang untuk role kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit dan tenaga kerja sedang maka produksi juga berkurang. Kita mengambil nilai minimum dari setiap mu permintaan turun, persediaan sedikit dan tenaga kerja sedikit, sehingga kita mengambil nilai minimumnya itu 0,35. Selanjutnya kita mencari Z2 dari himpunan produksi berkurang yaitu 9.000 dikurang Z dibagi 6.000 sama dengan 0,3, sehingga Z-nya kita dapat 6.900. Selanjutnya untuk rule 3, jika permintaan turun dan persediaan sedikit dan tenaga kerja banyak maka produksi berkurang. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita mengambil nilai minimum dari alfa predikatnya, sehingga kita bisa mencari Z3 dari himpunan produksi berkurang dengan Z-nya itu 6.000. Selanjutnya untuk rule 4, jika permintaan turun dan persediaan banyak dan tenaga kerja sedikit maka produksi berkurang, sehingga alfa predikatnya kita mengambil nilai minimum yaitu 0,3, sehingga Z4 dari himpunan produksi berkurangnya itu 7.200. Selanjutnya untuk R5, jika permintaan turun dan persediaan banyak dan tenaga kerja sedang maka produksi berkurang, sehingga alfa predikat kita mengambil nilai minimum yaitu 0,33, sehingga Z5 nya itu sama dengan 7.020. Terus untuk yang R6, jika permintaan turun dan persediaan banyak dan tenaga kerja banyak maka produksi berkurang, sehingga alfa predikatnya kita mengambil nilai minimum yaitu 0,33, maka Z6 nya itu 7.020. Selanjutnya untuk R7, jika permintaan naik dan persediaan sedikit dan tenaga kerja sedikit maka produksi bertambah.
alfa predikatnya kita mengambil nilai minimum yaitu 0,3, sehingga untuk Z7 dari himpunan produksi bertambah kita mengambil new yang dari produksi bertambah Z dikurang 3.000 dibagi 6.000 sama dengan 0,3, sehingga Z7 nya itu 4.800. Terus untuk R8, jika permintaan naik dan persediaan sedikit dan tenaga kerja sedang, maka produksi bertambah, sehingga alfa predikatnya kita mengambil nilai minimumnya yaitu 0,3, sehingga Z8 dari himpunan produksi bertambah kita substitusikan sehingga dapat Z8 itu 5.100. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan rule yang ke-9. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit dan tenaga kerja banyak, maka produksi bertambah. Untuk alfa predikatnya kita mengambil nilai minimum dari mu permintaan naik, mu persediaan sedikit, dan mu tenaga kerja banyak. Kita peroleh nilai minimumnya adalah 0,5. Untuk Z9 dari himpunan produksi bertambah, Z kurang 3.000 per 6.000 sama dengan 0,5. Z kurang 3.000 sama dengan 3.000, sehingga kita peroleh nilai Z-nya adalah 6.000. Untuk perhitungan rule yang ke-10, jika permintaan naik dan persediaan banyak dan tenaga kerja sedikit, maka produksi bertambah. Untuk alfa predikatnya sama, kita mengambil nilai minimum dari mu permintaan naik, mu persediaan banyak, dan mu tenaga kerja sedikit. Kita memperoleh 0,3. Untuk Z10-nya dari himpunan produksi bertambah, kita peroleh Z sama dengan 4.800. Selanjutnya untuk perhitungan rule yang ke-11, jika permintaan naik dan persediaan banyak dan tenaga kerja sedang, maka produksi bertambah. Untuk alfa predikat kita mengambil nilai minimum dari mu permintaan naik, mu persediaan banyak, dan mu tenaga kerja sedang. Kita peroleh 0,33. Untuk Z11-nya adalah 4.980. Selanjutnya untuk perhitungan rule yang ke-12, jika permintaan naik dan persediaan banyak dan tenaga kerja banyak, maka produksi bertambah. Untuk alfa predikatnya kita mengambil nilai minimum juga dari mu permintaan naik, mu persediaan banyak, dan mu tenaga kerja banyak. Kita peroleh 0,33. Dan untuk Z12-nya adalah sama dengan 4.980. Selanjutnya kita mencari nilai Z outputnya. Kita bisa memasukkan angka-angka yang sudah kita dapat tadi ke rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga kita memperoleh nilai Z-nya adalah 5.308,15. Jadi kesimpulannya, jumlah produksi Z yang harus diproduksi oleh perusahaan jika permintaan sekarang untuk X-nya sama dengan 4.000 kaleng per hari, persediaan atau Y-nya sama dengan 400 kemasan, dan tenaga kerja atau Y-nya sama dengan 12 orang adalah 5.308 kaleng per hari. Baik, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa metode Tsukamoto pada kasus sistem produksi dengan 3 variabel input yaitu permintaan, persediaan, dan tenaga kerja, serta 1 variabel output yaitu produksi, dapat disimpulkan bahwa metode Tsukamoto mampu mengubah data yang bersifat fuzzy menjadi hasil keputusan yang tetap dan terukur melalui proses fazifikasi, inferensi, dan defazifikasi. Setiap aturan dari rule 1 sampai rule 12 menunjukkan hubungan antara kondisi permintaan, persediaan, dan tenaga kerja terhadap tingkat produksi. Jika permintaan meningkat dan ketersediaan tenaga kerja mencukupi, maka produksi meningkat. Sebaliknya, jika permintaan menurun dan tenaga kerja terbatas, maka produksi akan meningkat. Dengan demikian, metode Tsukamoto dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan untuk mengatur tingkat produksi secara adaptif terhadap perubahan kondisi input. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.